Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cegu Santuy. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu aplikasi penilaian online. eh, Namanya Google Form. Google Form ya. Oke, untuk memulainya, yang pertama silahkan kita buka Google Chrome-nya. Aplikasinya, kita juga bisa menggunakan Firefox. Oke. Setelah masuk di halaman Google Form itu, kita klik Gmail. Kita masuk di Gmail kita. Bagi teman-teman yang belum memiliki Gmail, silahkan komen di bawah. Saya akan buatkan tutorial bagaimana caranya membuat Gmailnya. Namun yang sudah memiliki Gmail dan pernah login di PC, laptop ataupun HP yang kalian gunakan sebagai server nanti untuk ujian, ini lebih memudahkan. Oke, sorry, jaringan agak lemot di sini. Oke, ayo jaringan. Oke. Kelebihan dari aplikasi Google Form ini adalah ketika kita memberikan soal kepada siswa, ini kita tidak perlu, servernya tidak selalu harus online ya. Sekali mengirimkan, maka kita tinggal melihat nanti hasil dari pelaksanaan ujian ini. Ini biasa digunakan untuk penilaian harian maupun PTS. Bahkan di sekolah saya itu menggunakannya untuk pelaksanaan US. Oke, silakan ketik email. Kalau sudah masuk di sini, silakan ketik email yang akan kalian gunakan. Oke, klik berikutnya. Oke, masukkan kata sandi. Berikutnya. Oke, kata sandinya salah. Klik berikutnya. Oke, jaringan. Oke, sementara berproses. Oke, setelah masuk di halaman Gmail ini, silahkan kalian klik titik 9 ini, klik, kemudian pilih Drive. Oke, setelah terbuka tab baru, tab pertama ini bisa kita tutup. Jika teman baru pertama kali membuka Drive ataupun belum pernah membuat formulir di Drive ini, halaman ini akan kosong. Tapi kebetulan saya sudah pernah membuat beberapa soal di sini, makanya ini tidak kosong. Jadi untuk pertama kali yang ingin membuat, kalian klik di sini baru, kemudian pilih menu yang paling bawah lainnya, sebelah kanan pilih Google Formulir. Oke, setelah masuk di Google Formulir, kita tinggal mengetik di sini formulir tanpa judulnya, kalian isi dengan apa. Misalnya ini adalah PTS ya, misalnya PTS. Oke, sorry. Oke, ini misalnya kita klik sini PTS online 2020. Kalian bisa menuliskan di sini nama sekolah. Kemudian deskripsinya, misalnya kita mau tulis ini waktu pelaksananya ya. Misalnya kita mau klik di sini Senin 15 April misalnya 2020. Kemudian waktu pelaksanaannya pukul 8.00 sampai dengan 10.00. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan petunjuk dari pelaksanaan ini, kita klik di sini yang tambahkan judul atau deskripsi, kita klik. Jadi nanti dia itu masih satu halaman dengan judul yang di atas. Kita tulis di sini petunjuk. Oke, petunjuknya silahkan ditulis apa 1, 2, 3, 4,
Untuk menurunkannya kita tinggal gunakan enter ya. Kita tulis petunjuknya. Selanjutnya biasanya setelah halaman pertama kita buat halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu biodata. Kita tambahkan bagian. Jadi perbedaan dari bagian tambahkan pertanyaan di sini, tambahkan judul dan tambahkan bagian. Kalau tambahkan pertanyaan artinya dia nanti ada jawabannya. Jadi ada nanti memerlukan jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Kalau tambahkan judul atau deskripsi, dia nanti bukan berbentuk pertanyaan, tapi dia berbentuk seperti ini. Ada judul, ada deskripsinya. Kalau tambahkan bagian artinya nanti pada saat dibuka, siswa membuka itu halaman yang berbeda dari halaman yang pertama ini. Jadi kita misalnya mau membuat halaman lainnya ya, setelah petunjuk, kita pengisian biodata, maka kita klik tambahkan bagian. Oke, ditambahkan bagian, silahkan kalian tulis di sini, misalnya biodata. Deskripsinya isilah biodata Anda dengan tepat. Oke, setelah itu kita kan mau menulis biodatanya apa? Ya kita klik di sini. Nama misalnya, nama. Biasanya muncul otomatis jawabannya itu berupa teks jawaban singkat. Namun jika tidak muncul, kita klik di sini bagian kanan ini, segitiga menghadap ke bawah. Kita pilih yang jawaban singkat. Oke, apakah kita kalau misalnya dia tertulis begini, angka adalah angka ini artinya namanya ini harus ditulis dalam bentuk angka. Maka ini harus kita ubah dengan cara klik titik 3 ini. Setelah kita klik buka checklist validasi respon. Maka jawaban singkatnya ini terserah siswa mau menulis apa. Kalau kita ingin nama ini wajib isi, dia tidak bisa lewati tahap ini kalau dia tidak mengisi, maka kita klik ini wajib isi. Oke, setelah nama biasanya kan ada NIS ya, pengisian NIS, kita tulis lagi NIS. Oke. Biasanya secara otomatis tertulis di sini teks jawaban singkat jika satu kata seperti ini. Setelah itu kita klik lagi wajib isi. Oke. Kalau kita menghendaki NIS-nya itu adalah berbentuk angka saja, maka kita biarkan seperti ini. Tapi kalau kita tidak ingin, atau misalnya sekolah kita NIS siswa itu gabungan antara angka dan huruf, kita klik sebelah kanan bawah ini, kita klik buka checklist dari validasi respon. Maka seperti ini modelnya, sama tadi dengan yang bagian nama. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan untuk kelas. Oke, kelasnya jika kelasnya itu misalnya ada kelas 9A, 9B, maka kita bisa memilih ini panah segitiga menghadap bawahnya, dia berbentuk pilihan ganda ya. Pilihan ganda bukan jawaban singkat. Maka siswa nanti tinggal memilih, dia di sini memilih 9A misalnya. Untuk yang bagian selanjutnya kita tekan enter saja, kemudian 9B. Oke, ini kita wajib isi juga ya, karena ini adalah bagian daripada biodata. Setelah itu kita masuk di bagian untuk soalnya. Yang kita klik lagi adalah tambahkan bagian. Namun jika kita ingin biodata dan soalnya itu satu halaman, kita klik saja di sini tambahkan pertanyaan. Oke. Jadi kita klik yang bagian bawah, misalnya kita mau dia berbeda halamannya antara biodata dengan soal. Ya, ketik ini tambahkan bagian. Oke. Kita klik sini bagian tanpa judulnya itu soal, dan di bawah kerjakan dengan jujur, ataupun kata-kata atau kalimat yang lainnya. Ini sekedar contoh saja. Kemudian kita masuk untuk penginputan soalnya. Kita klik tambahkan pertanyaan. Oke, sekarang sudah masuk di bagian pertanyaan nomor 1. Untuk menulisnya sendiri kita bisa langsung menuliskan pertanyaan apa yang akan kita tulis, ataupun kita juga bisa menggunakan copy paste ya. Kita tinggal buka soal yang sudah ditulis, misalnya ini ada soal ini, soal matematika. Saya ambil soal nomor 1 misalnya, saya masukkan di sini, saya paste.
Ketika nanti kita tidak mau mengacak soalnya, maka ini nomor satunya ini biar tidak kita buka. Tapi jika kita ingin mengacak soalnya, maka nomor satunya ini kita buka. Mengapa kita mau acak, maka kita buka. Untuk pilihannya kita copy paste juga. Tapi kita tidak copy bersamaan ya dengan soalnya. Selanjutnya kita paste di opsinya. Maka dia otomatis berurut seperti ini. Untuk masuk di pertanyaan nomor 2, kita klik tanda tambah. Oke, andai kata kita masukkannya 2 nomor. Kita klik nomor 2. Kita masukkan, kita paste. Kita buka nomor 2-nya agar nanti teracak. Oke, kita masukkan kembali lagi, kita copy optionnya, kita masukkan lagi di sini opsi jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai kita input. Selanjutnya kita akan memasukkan kunci jawaban dari soal. Untuk memasukkan kunci jawaban dari soal, kita masuk di bagian pengaturan. Oke, masuk di bagian pengaturan, setelan. Kita klik di sini bagian kuis, kemudian kita klik ini, jadikan ini sebagai kuis. Setelah itu pilihan di bawah, apakah nilainya kita mau rilis segera setelah siswa mengirim. Maksudnya ini akan secara otomatis langsung masuk ke email kita nilainya, atau nanti kita mau ninjau ulang dulu. Biasanya saya checklist di sini. Kemudian untuk yang di bawah, responden dapat melihat siswanya, maksudnya ini apakah siswanya kita izinkan untuk melihat pertanyaan tak terjawab. Oke, biasanya saya checklist. Kemudian jawabannya benar, ini saya tidak checklist ya. Kemudian untuk bagian yang ketiga, nilai poinnya, apa kita memperlihatkan nilai poinnya kepada siswa atau tidak. Jika ingin checklist, jika tidak buka checklistnya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, setelah kita atur seperti itu, kita kembali ke pertanyaannya kembali. Pertanyaannya misalnya bagian yang pertama ini kita mau tulis kuncinya ya, masukkan kuncinya. Kita lihat dulu di sini tadi kuncinya ini CA ya, CA. Nomor 1 C, kita tinggal klik di soalnya, akan muncul bagian bawah kiri ini yang ada checklistnya ini, kita klik saja kunci jawaban. Setelah itu kita berikan poin, misalnya kita berikan poin 1. Setelah itu kita klik di checklist ini yang kuncinya. Nah, setelah itu kita klik selesai. Oke, jadi soal nomor 1 sudah lengkap dengan kuncinya dan poinnya. Selanjutnya yang nomor 2, kita klik di area soal itu. Kemudian di bagian bawah ada kunci jawaban, kita klik. Kemudian soalnya kita beri poin. Setelah itu kita klik pilihan jawabannya benar. Oke, klik selesai. Oke, sekarang pembuatan soal kita sudah selesai. Jadi untuk tahap selanjutnya, untuk mengirimkan link kepada siswa kita tinggal klik yang di atas ini, sampingnya pengaturan ini ada kirim. Kita klik. Kita pilih menu yang bagian tengah. Di sini ada tautannya, kita klik. Kemudian kita salin. Setelah kita salin, kita kirimkan kepada siswa link ini. Tapi karena linknya terlalu panjang, kita bisa memendekkannya dengan masuk di link gg.gg. Jadi termasuk ini alamat untuk memperpendek email ya. Sekarang kita masukkan alamatnya di sini. Yang tadi itu yang panjang. Kemudian kita klik customize link. Kemudian di bagian kotak ini kita tulis nama yang pendek, email yang pendek. Misalnya kita ganti, bukan email ya, sorry, link. Kita tulis di sini misalnya tes 1. Oke, kita tulis tes 1. Kita klik shorten URL. Oke, kalau tertulis seperti ini artinya tes 1 ini yang sudah pernah ada yang menggunakan, maka kita ganti. Misalnya matematika pendek saja ya, test. Oke, test. Kita klik shorten URL. Nah, kalau seperti ini artinya berhasil. Nah, sekarang tinggal kita copy ini alamatnya.
Nah, alamat inilah yang akan digunakan oleh siswa untuk masuk di link pengiriman soal. Oke, kita tes misalnya kita sebagai siswa. Jadi siswa masuk di Google Form, Google Chrome, tinggal mengetikkan ini https /gg.gg mmts. Bisa juga tanpa http. Jadi biar dihilangkan ini depannya ini gg.gg mmts. Ini bisa langsung masuk di halaman untuk menjawab soal. Oke, kita tes. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini tadi hasil ya, jadi penampakan atau hasil yang dilihat oleh siswa seperti ini. Oke, silakan klik, siswa akan klik ke berikutnya. Setelah itu dia pengisian biodatanya, nama, oke, NIS-nya, kemudian kelasnya dipilih di sini. Setelah itu tekan berikutnya. Oke, sekarang sudah masuk di bagian soalnya. Ini soal tes online 2020, kerjakanlah dengan jujur. Ini kita klik misalnya ya. Oke, C ini sebagai siswa. Ini A. Setelah itu siswa harus mengirim. Nah, setelah mengirim di sini, ini secara otomatis nilai siswa itu sudah masuk di formulir kita yang sudah kita bikin tadi. Kalau siswa ingin melihat nilainya, dia tinggal mengecek ini, lihat skor, ya kan muncul nilainya di situ. Untuk gurunya sendiri, kita kembali formulir yang tadi, ya. Formulir yang tadi ini secara otomatis akan tertulis di sini responnya ada 1 orang. Nah, kita klik. Setelah kita klik di sini, kita pilih ini yang ada membuat spreadsheet ini, kita klik. Buat spreadsheet baru, kita buat. Oke, menunggu. Oke, jadi secara otomatis ini akan terlihat namanya, di sini akan tertulis skornya. Ketika misalnya ada siswa yang lain yang masuk, di sini dia akan secara otomatis terupdate siswa nilainya beserta jawabannya. Oke, kalau misalnya kita setelah mengirimkan link kepada siswa, ini bisa kita keluarkan, artinya server ini bisa kita matikan. Nanti kita melihat pada saat kita ingin melihat nilainya, kita bisa membuka kembali baru melihat nilainya. Oke, sekian tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.